Puji Tuhan, selamat malam saya ucapkan kepada kita semua. Bersyukur buat kasih setia dan kebaikan Tuhan, amin. Amin. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, kita semua boleh berkumpul pada malam hari ini untuk sama-sama kita memiliki satu kerinduan untuk memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, terlebih mendapat bagian yang terbaik, yaitu kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mulaikan ibadah kita tundukkan kepala, sama-sama kita satu di dalam doa. Bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna. Sepanjang hari ini kami boleh lewati. Mungkin hari ini bukan hari yang terbaik yang kami lalui, namun kami percaya penyertaan-Mu itu semua lebih dari cukup bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, dan juga sukacita yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami bersatu di tempat ini, berkumpul bersama-sama Tuhan untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Pakai seluruh kami Tuhan yang terlibat dalam pelayanan dan juga kami semua yang ada untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah kami memiliki kesatuan hati. Biarlah kami Tuhan senantiasa memiliki kerinduan hanya untuk meninggikan Engkau. Kami percaya Engkau telah hadir di tempat ini. Biarlah Engkau yang bertahta atas setiap puji-pujian kami. Engkau yang berbicara kepada kami secara pribadi melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, kuasa kegelapan yang mau mengganggu fokus kami, yang mau membuat kami Tuhan tidak sungguh-sungguh dalam kami beribadah. Saat ini kami bersatu hati, kami mau tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya Roh Kudus saja yang menguasai ruangan ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendapatkan berkat dari ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, ini menjadi doa kami. Kami siap untuk memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar, Dia Raja yang perkasa. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan
Ku tangguh sebab Kau sertaku, Kau sanggup bimbang, Kau di dalamku, Kau sanggup jelas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya.
usah kami bimbang. Tidak usah kami cemas Tuhan. Sebab Engkau Allah yang memegang kehidupan kami. Haleluya. Jiwa kami akan terus memuji Engkau. Apapun keadaan kami mau bersorak haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang hebat. Ajaib perbuatan-Mu. Naikkan sembahmu. Naikkan ucapan syukurmu kepadanya. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi Terima kasih. sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang membawa kita dalam firman Tuhan. Ku nyanyi sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tuhan di hidupku. Haleluya. Selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Engkau yang baik Bapa. Tiada yang seperti Engkau. Kudus, 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 kudus. Selama-lamanya Engkau baik. Tiada yang seperti-Mu. Bapa yang kekal bersama selamanya. Engkau yang layak ditinggikan, layak disembah. Mulia, mulia, mulia Engkau. Haleluya. Besarnya Kamu Bapa, besar setiamu. Kau tebus kami, Kau berikan kasih karunia, Kau selamatkan, Kau beri penghiburan, Engkau kuduskan kami, seirama dengan suka, dengan rancangan-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Untuk selama-lamanya hanya Engkau yang dimuliakan, ditinggikan dalam hidup Amin, kami Tuhan. amin. Kami percaya hari-hari yang kami lewati hanya karena kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan percayakan buat kami. Kami dapat datang ke tempat dengan keselamatan, tapi kami tahu mungkin ada pertolongan Tuhan yang kami tidak pernah bisa mengerti di alam roh. Tuhan menjagai kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menjauhkan kami dari segala malapetaka. Tuhan kami berterima kasih anugerah-Mu besar dan berlimpah atas kehidupan kami. Karena itu ajar kami terus tinggal di dalam Engkau ya Bapa.
Engkau menjadi sumber, menjadi kekuatan, menjadi inspirasi kehidupan kami. Hari ini Tuhan dengan masa muda kami yang sudah menikah, yang sudah memiliki keluarga, kami yang membangun hubungan spesial, kami yang sedang melangkah dengan diri kami, Tuhan Kau akan menopang setiap kami. Amen. Sehingga rancangan-Mu dikerjakan dengan cara yang ajaib. Sesuaikan kami Tuhan, ajar kami mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Biar rancangan-Mu yang terjadi atas kami bukan kehendak kami ya Bapa. Biar malam hari ini kami terima kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kehidupan kami. Dan kami berbahagia karena melakukan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak berguna tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya. Biar perkataan daripada Tuhan yang akan turun memberkati, mengajar, mendidik setiap kehidupan kami. Yang menyerahkan seluruh hidup kami dan firman Tuhan saat malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap diberkati, mari bersama dengan saya katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, silakan duduk teman-teman. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Semuanya sekali lagi shalom. Lumayan suaranya ya. Ada suara paling enggak saudara ya. Nah teman-teman dikasih Tuhan Yesus, saya diberi tema, cuman kemudian sesuai tetap dengan temanya, cuman saya mungkin minta judulnya dirubah sedikit begitu ya. Kita tetap akan bicara tentang kasih karunia, karena memang hidup ini karena kasih karunia. Tetapi saya ingin mengajak saudara melihat ini dunia yang sekarang kita tinggal, dunia yang sudah jauh berbeda dari ideal atau dari normatif atau yang kita rasa ini yang terbaik, tetapi ternyata enggak begitu ya. Maka judul sharing-sharing ini dunia yang semakin tidak baik, saudara ya. Efesus pasal kedua ayat 8 sampai 10. Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 10 kita baca bersama-sama teman-teman ya. Ayat firman Tuhan ini Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Anda bisa lihat di layar monitor saudara. Kita baca bareng-bareng. 2, 3. Sebab karena sebentar, kayaknya enggak bareng nih ya. Bareng-bareng ya. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup. Yang sepakat katakan amin. Jadi kalau dilihat sengaja saya buat agak bold, ada huruf besar teman-teman ya. Satu adalah kita ini hidup karena kasih karunia. Ayat 8 ini berhubungan dengan ayat 1 sampai 7. Ayat 1 sampai 4 itu bicara cara hidup orang Efesus dulu. Atau cara hidup kita dulu. Yaitu cara hidup Efesus kota kalau Anda ke Turki. Sebenarnya termasuk 7 gereja di perjanjian baru yang di kitab Wahyu. Saudara ya. Nah di Efesus itu terkenal selain karena pertahanannya, ekonominya, kota di pinggir pantai, tapi begitu banyak persembahan atau penyembahan kepada dewa-dewi. Jadi nanti ada kalau saudara ke Efesus, nanti saudara akan diajak di tempat yang paling tinggi. Saudara ya. Nah itu pusat penyembahan paling tinggi memang disebutnya. Nah kemudian disitulah Paulus bersaksi tentang Kristus yang paling tinggi dari semuanya. Jadi ada tempat nanti di situ ya. Nah nanti mungkin gak tahu bulan kapan bisa bareng dengan saya ya, tapi bayar teman-teman ya. Siapa tahu mau ke Turki bareng-bareng ya. Nah teman-teman dikasih Tuhan Yesus, ini menjadi menarik karena dulu orang-orang Efesus, orang Yunani, seks bebas itu biasa. Perzinahan itu sesuatu yang biasa. Karena nanti mereka ada kuil Dewi Diana, di mana puncak dari keagamaan mereka adalah melakukan hubungan seks dengan imam wanita yang ada di kuil itu. Jadi artinya cara hidup mereka, cara hidup kedagingan benar-benar. Anda perhatikan ayat 1 sampai 4, kamu dahulu kedagingan katanya. Tetapi, nah ini kemudian dibilang, hidup kita itu diselamatkan. Bukan karena kekuatanmu, karena kedagingan kita gak bisa nyelamatin diri kita. Makanya dibilang kemudian itu karena kasih karunia. Jadi kalau kata kasih karunia, kata grace, dalam bahasa Yunani itu berarti pemberian yang diberikan kepada orang yang gak layak. Jadi dalam kedagingan kita, dalam kelemahan kita, dalam kehancuran hidup kita, kalau menurut sekarang, Anda terima Kristus itu pemberian. Itu keselamatan, itu kasih karunia. Yang diberikan ke orang yang gak layak. Siapa? Saya. Dan mungkin kita semuanya. Yang harusnya gak layak tapi terima keselamatan.
Jadi Anda diberi kasih karunia dan itu bukan karena Anda baik. Karena kalau mengikuti metode Efesus, Dewa Dewi, mereka bawa korban, semakin besar korbanmu, semakin rasanya kamu bekerja keras untuk dewamu. Ini enggak. Anda tidak melakukan apapun, tapi semua pemberian. Yang sepakat katakan amin. Ya, jadi keselamatan itu diberi begitu ya. Terus kemudian ayat 10, menarik kemudian. Setelah diselamatkan, ternyata ada step berikutnya. Yaitu apa? New creation, ciptaan baru. Memang ada dengan saya diciptakan melalui Adam dan Hawa. Pernikahan, lahir anak terus. Tapi dalam keselamatan, kamu diciptakan baru. Untuk apa? Untuk tujuan. Yaitu apa? Tujuannya melakukan pekerjaan agathos. Baik. Kata agathos itu berarti baik dengan kualitas yang terbaik. Jadi kalau sudah disebut agathos begitu ya, berarti orang yang melakukan itu kalau walaupun tidak suka dibanding-bandingkan, lagunya Ojo dibanding-bandingke, tapi kalau dibandingkan sama yang lain, ini terbaik orang ini. Jadi ketika Anda diselamatkan, Anda dikasih kerjaan sama Tuhan. Yaitu apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah. Dan Allah mau Anda dengan saya hidup di dalamnya. Jadi secara ringkas. Efesus 2 ayat 10 ini sedang bicara tentang satu adalah tentang kasih karunia. Yang berikutnya lagi kasih karunia itu menimbulkan keselamatan buat Anda dengan saya. Dan orang yang diselamatkan hasilnya adalah dia harus melakukan perbuatan yang baik. Yang ngerti katakan amin. Nah kalau belum perbuatan baik berarti kita perlu terus tinggal dalam keselamatan. Terus diubahkan teman-teman ya. Nah sekarang kita berpindah teman-teman ya. Belum keluar ya. Perbuatan baik ya. Nah sekarang kita pindah nih tentang dunia sekarang. Karena gini dunia hari ini tidak bisa melakukan perbuatan baik. Kenapa? Karena dunia makin gak baik. Di mana buktinya? Nah Anda perhatikan saudara ya. Ada 3 tanda awal dunia ini mulai bermasalah. Satu adalah kemudian dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Yaitu manusia akhir zaman. Kelihatannya dia beragama tapi tidak mengakui agamanya. Egois. Mencintai diri sendiri. Suka-sukanya sendiri. Dan mungkin kita. Jangan-jangan loh, ini manusia akhir zaman. Yang kedua, banyak pengajaran sesat. Waktu saya ke Papua, ke Nabire, sekitar tanggal 6 atau 7 November, kalau dipikir-pikir teman-teman ya, kalau orang mau membuat pengajaran masuk, itu lebih enak Jakarta. Karena cepet kan, spreadingnya kan cepet. Jakarta itu karena internetnya oke, orang juga udah ketangkep langsung bisa cerita ke orang lain. Dan komunitasnya itu deket-deket. Kalau Papua saudara ya, Papua itu jauh-jauh. Tapi yang mengagetkan, pengajaran sesat dari Taiwan, itu bisa masuk ke Papua. Sampai saya kaget. Loh kok bisa ya? Di Taiwan itu ada pengajaran, yaitu Tuhan itu perempuan. Dan sekarang itu jemaatnya mereka ada 1 juta orang. Jadi mereka mengangkat ayat Alkitab, tapi diganti kemudian. Itu bisa masuk ke Papua. Loh Anda bayangkan ini dunia yang tidak hidup dalam kasih karunia sekarang. Manusia akhir zaman kelihatannya Kristen, luka hati tetap dirawat, ngambek dijaga, marah-marah tetap dirawat, malas juga dilakukan. Manusia akhir zaman. Yang ketiga disebutkan bahwa dalam akhir zaman ini ada tanda-tanda akhir zaman. Perang sudah jelas. Gempa bumi sudah ada. Kasih setiap orang semakin dingin. Anda kebaktian nih, belum tentu kasih Anda hangat terus, belum tentu. Karena bisa jadi kalau Anda selek, gak cocok, Anda keluar. Mulai males, gak nyaman, gak usah kebaktian. Loh kasih tiap orang jadi dingin, itu udah pasti. Kalau Anda ke Israel, walaupun pada akhirnya sekarang saya menyadari Geva, penuntun saya kemarin waktu tahun lalu ke Israel, dia udah bilang nih, Pastor kami ini orang Israel sudah sepakat. Jadi dulu saya sangat dipengaruhi tentang pengajaran akhir zaman di mana memang sudah ditemukan lembu merah. Di mana lembu merah itu harus dibuat supaya untuk meresmikan bait suci. Terus kemudian saya juga dipengaruhi ketika topografinya dilihat dari satelit, ternyata kan sekarang ini ada Dome of the Rock ya, atau kalau Anda ke Israel Anda menemukan ada masjid warna abu dan juga emas, ya. Yang kemudian itu dikatakan di bawah masjid itu dulu pondasi bait Allah.
Nah kemudian saya mendapatkan berita waktu itu bahwa waktu diteropong pakai satelit ternyata sebenarnya enggak, itu geser ke kiri, ke utara atau kemana begitu ya. Jadi kalau mau bangun bisa bangun, satu itu. Yang kedua itu. Yang ketiga, Israel punya teknologi baru waktu bangun. Kalau teman-teman lihat China bangun itu yang model rakit rumah. Pernah tahu, sudah rilis dalam sekian jam jadi itu bangunan tingginya. Karena model rakit rumah begitu ya. Kalau Jepang itu kan gak ada paku, bisa kayak puzzle jadi kuat begitu. Nah Israel itu punya kan kita kalau pondasi mau kuat pakai namanya paku bumi. Betul ya, paku bumi ya. Kalau kita kan dihantem, gitu kan, rumah lain retak gara-gara dihantem begitu kan. Kalau ini enggak, dia pakai cairan, terus pakai mesin tembak, tinggal diukur berapa kedalamannya. Jadi sangat hebat teknologinya. Jadi saya mikir, wah bait suci bakal jadi. Yang kelima, saya temukan kemudian kalau Anda ke sebentar ya, Temple, Museum of the Temple. Sudah kan diberitahu bagaimana mereka sudah memproses alat-alat kebaktian di bait suci. Misalkan efod, baju efod yang kotak begitu, terus ada emas, batu permata itu sudah dibuat begitu ya. Terus kain linen putih untuk para imam sudah ada. Bokor pembakaran yang besar itu sudah ada. Semua disiapin. Cuman satu yang nggak boleh, yaitu tabut. Tabut nggak boleh dibuat. Tabut harus yang asli. Nah Anda bayangkan, berarti artinya secara persiapan itu siap, itu memenuhi Matius 24. Matius 24 kalau itu sampai kejadian, naik di bait suci benar-benar, terus kemudian mulai ada ibadah Israel, perhatikan Matius 24. Nanti ada pembinasa keji berdiri di bait suci. Nah kalau sampai terjadi, akhir zaman. Ini dunia sedang gerak. Begitu ya. Belum kita ngomong masalah teknologi, saya nggak khotbah akhir zaman. Tapi ini dunia sedang berkembang luar biasa. Waktu saya ngikutin itu semuanya, jadi saya mikir, wah saya sengaja setiap kali ke Israel, seperti Temple Institute itu sengaja saya taruh jemaat supaya lihat, belajar nih, siapin hati kamu. Tuhan tuh mau datang, mereka udah siapin luar biasa. Kalau kamu main jadi orang Kristen udah sekali gak jadi Kristen sekalian. Gitu. Jadi mereka udah persiapkan semua dengan bagus begitu ya. Sampai kemudian Geva memberi sebuah warna baru dalam pemikiran saya. Dia begini, Pastor, memang kita pengen ada bait suci lagi. Tetapi kami menyadari kalau sampai dibangun itu perpecahan, perang terjadi. Enggak perang cuma Israel dan sekitarnya, itu dunia bakal berantem. Makanya yang ketiga, kalau yang ortodoks, Yahudi ortodoks pengen tetap bangun. Kalau Yahudi yang moderat, yang modern, mereka berpikirnya konsep bahwa bait suci itu enggak harus kelihatan. Ikuti Kristen ya, kalau kita kan gereja itu, bait Allah itu bukan yang kelihatan, tapi kita ini bait Allah. Nah waktu Geva bilang begitu, oh oke, berarti saya terima itu pendapatnya. Walaupun kalau sampai jadi, Matius 24 kejadian nih. Pembinasa keji berdiri di bait suci. Artinya semua udah siap di akhir zaman. Orang ternyata hidup gak semakin baik, semakin jahat sampai lupa keselamatan yang Tuhan beri. Belum lagi kemudian ada 3 tsunami yang muncul teman-teman di dunia ini. Satu pertama adalah tsunami digital. Bagaimana sekarang ini, tadi kan Alkitab, kita ini keselamatan karena kasih karunia. Sekali lagi yang sepakat katakan, amin ya. Aminnya kayak gak ada kasih karunia kelihatannya ya. Haleluya, yang sepakat katakan, gitu doang, agak semangat dikit biar pembicaraan lebih senang saudara ya. Pembicara kita kayak agak, ini bener apa enggak ya? Saya khotbah di anak muda apa orang tua sebenarnya begitu ya. Nah, kita menyadari bahwa hidup ini karena kasih karunia. Tetapi karena dunianya sampai lupa ke Kristen kita ini. Awal jadi Kristen kita setia, sungguh-sungguh setelah sekian tahun, 7, 8, tahun pertama melayani sungguh-sungguh, mulai 7 tahun, mulai kena masalah, diomongin orang, mulai berantem dengan tim pelayanan, nah itu kasihnya mulai hilang. Belum lagi ditambah kemudian 3 tsunami. 1 tsunami digital. Tsunami sosial media, di mana kita ini waktu kita habis karena sosial media. Hanya untuk melihat stalking mantan. Udah dapat belum dia ya? Geser terus, saudara. Gak lama 30 menit awalnya. Setelah itu 1 jam, 3 jam. Loh betul gak?
Sehingga waktumu untuk mengenal dirimu, mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan, kasih karunia hilang. Even kalau kayak begini pun kadang kita masih kebayang-bayang tadi itu beritanya 02 naik loh, kok bisa 02 58% kok bisa ya. Kenapa yang nomor 3 bisa cuma 16 ya, mungkin gitu saudara ya, karena habis baca soalnya begitu. Wah, ini dunia sosial, media sosial itu cepat sekali mempengaruhi kita. Yang kedua adalah ada tsunami gender. Sekarang ini persoalan. Dunia sekarang betul-betul tidak seperti Alkitab katakan. Dan orang lupa keselamatan, orang lupa kasih karunia. Hidup seenaknya sendiri. Di Amerika Serikat ada sebuah undang-undang, saya lupa nomor 50 atau 15, yang mengatakan demikian. Kalau Timothy belum umur 17 tahun, maka keputusan tidak boleh diambil oleh Timothy. Harus diambil oleh papanya. Karena belum punya KTP. Betul nggak saudara ya? Masih hidup semuanya? Kok nggak ada yang jawab saudara ya? Betul ya? Rocky betul ya? Kalau anakmu buat keputusan tapi belum punya KTP, harus sepengetahuan, seizin orang tua. Betul ya? Jadi kita sepakat. Tapi ada satu aturan yang orang tua nggak boleh larang. Aturan itu berbunyi begini. Jadi kalau anak ini umur 10 tahun, tapi merasa gendernya saya lahir laki-laki. Tapi kok rasanya saya pengen jadi perempuan. Maka kalau dia mengatakan, iya saya ganti gender. Orang tuanya nggak boleh larang. Padahal umur 10 tahun. Ngerti apa 10 tahun? Sampai dibuat undang kayak begitu. LGBT. Terus berikutnya lagi ada serum yang dimasukkan, disuntik ke anak ini. Supaya tidak menghasilkan pertumbuhan, kalau remaja itu kan ada, iya hormon, iya kayak testosteron, estrogen gitu ya. Apa esteller? Ya itulah ya, hormon. Itu kalau disuntik mati hormonnya dan tidak bisa dikembalikan. Artinya pertumbuhan dia gak sempurna. Loh, dunia sedang merancang betapa jahatnya dunia ini untuk keselamatan orang lupa. Oh Kak, itu jauh di Amerika. Loh iya, itu di Amerika. Nanti datang ke kita gak siap. Yang dimakan anak-anak kita nanti. Karena LGBTQA+ tidak akan pernah menikah, tidak pernah punya anak. Yang dirampas anak-anak kita. Saya sebenarnya cukup sedih begitu ya, lihat Instagram dan Facebook anak ini. Papanya itu opanya itu gembala, saudara ya. Papanya majelis. Kuliah di luar negeri, akhirnya jadi berubah gender. Sedih sebenarnya. Melupakan kasih karunia Tuhan. Loh, LGBT harus dilayani, dikasihi. Tapi tindakannya kita gak sepakat. Lu gak ada amin. Aminnya gak yakin katanya. Amin. Loh iya kita tetap gak sepakat. Tapi perlu dikasih gak? Perlu dilayani gak? Perlu terima kasih karunia Tuhan gak? Perlu. Perlu dilayani. Gereja kami pernah membuat pelayanan untuk prawaria. Walaupun akhirnya gagal. Karena kenapa? Ngeri ternyata. Terus saya pernah khotbah di depan Maria saudara ya. Saya waktu begitu mau masuk saya kaget saudara ya. Duh saya khotbah apa Tuhan Yesus, ngomong apa sama mereka ini. Wah dengan kayaknya, centilnya luar biasa. Dandan begitu, waduh ayo nyanyi hari ini. Semangat banget. Ku rasa bahagia. Kemulai gitu ya, luar biasa. Saya bingung Tuhan, saya khotbah apa sama mereka. Karena saya khotbah tentang kasih Tuhan. Kasih Bapa, pemulihan. Enggak tuh nangis mereka. Rupanya orang-orang ini kehilangan kasih Tuhan. Penerimaan itu persoalan. Sehingga mereka akhirnya berpindah gender itu karena alasan itu. Tapi ngeri tuh, saya gak berani doain, gak berani peluk, ngeri. Apa itu? Gimana gue gak gemeteran gue. Kalau bisa laki sama laki, gue peluk langsung begitu kayak ini. Tuhan gue bingung. Mau tepang tangan bingung, mau tepuk bahunya juga bingung gitu ya. Aduh ngeri. Loh ini dunia. Dunia semakin tidak baik yang perlu kasih karunia. Perlu keselamatan. Amin. Loh ini dunia ya teman-teman. Belum lagi di negara yang sawadikap, kapun kap, polotong kalapat, takamalah, motahama. Itu 18 gender sekarang. Mereka punya 18 gender loh. Ngeri enggak?
perempuan dan laki dibagi 9. Gimana itu, toiletnya teman-teman ya. Ini dunia yang perlu kasih karunia, perlu keselamatan dari Tuhan. Kita yang coba hidup benar kadang-kadang masih lari dari Tuhan. Kasih karunia, dunianya makin kacau, dunianya makin buat Anda dengan saya itu akhirnya penerimaan. Oke ya, oke nggak apa-apa. Lama-lama kamu teracuni. Akhirnya kita nggak hidup dalam kasih karunia Tuhan akhirnya. Belum lagi kemudian tsunami ketiga adalah AI. Pada waktu kita lihat AI, ChatGPT pertama, itu 2 tahun yang lalu, yaitu tahun 2022, pada bulan November, itu mulai pertama kali ChatGPT. ChatGPT 3 teman-teman ya, muncul, dan itu menghebohkan gitu ya. Saya pernah coba tes Gobeni pakai AI gitu ya. Aku pakai AI nih, Rocky. AI-nya aku pakai judul gini ya. Aku mau bikin materi sharing, sama bikin PPT-nya gitu ya. Jadi kan ada yang gratis 7 hari gitu ya. Jadi aku cobalah. Keluarga yang harmonis. Gila nggak? Nggak lebih dari 5 menit. Itu keluar 8 slide dengan keterangan, dengan poin-poin, dengan data. Gila nggak? AI itu keren banget. Saya iseng lagi, masih ada jatah 3. Bikin lagi gitu. Khotbah di depan jemaat. Haleluya! Orang nggak tahu itu sebagian dari AI. Tapi kan pinter-pinter Andre Imam, pinter-pinter kita ngomongnya. Pakai ayat tambahin, gila. Hebat. Berikutnya lagi, Maret 2023 tahun lalu. ChatGPT, lihat perhatikan, IQ-nya 150. Sementara engkong Einstein itu 155. Artinya apa? Kalau kamu nggak tahu, 90 sampai 120 itu skor IQ untuk normal, rata-rata. 121 sampai 140 itu yang suka minum tolak angin. Orang pintar namanya. Itu 121. 141 ke atas itu jenius. It's mean berarti ChatGPT kemarin yang terakhir itu jenius. Makanya anak SMP saya temukan lebih suka chat sama mesin daripada sama orang tuanya. Sekarang. Karena dia jenis untuk mengetahui, baca algoritma kamu, kesukaan kamu apa, tinggal lihat, dia tinggal membaca track record digital sosial media kamu. Perhatikan ya, kalau Anda main Instagram, berhenti agak lama saja di situ. Kan bisa kita sedetik, 2 detik, klik gitu kan ya. Coba berhenti 5 detik gitu ya, berarti sebentar. Nanti yang model yang sama kan keluar terus di Instagram kamu. Karena AI-nya ngebaca. Kayak sekarang saya mau cari rumah gitu ya. Belum ada yang ngasih sih, makanya saya cari dulu lah. Itu sebentar terus ada, ya cuma 2 juta, 5 juta per bulan. Oh pengen kan? Berhenti. Gak lama loh. Hampir setiap kali slide, kan ada akunnya orang. Nanti iklan, akunnya orang, iklan. Terus begitu tuh. Dia ngebaca. Kita lagi ngapain, lagi butuh apa. Nah gimana kalau saudara suka pornografi? Gimana iklannya gak nongol terus? Loh dia baca loh AI. Bahkan anak-anak SMP lebih nyaman chat sama mesin daripada. Tapi tunggu dulu, 2024, gak tahu kapan. Kemungkinan IQ-nya 1600. Berarti di atas kita. Akhirnya orang gak butuh kasih karunia lagi. Karena kenapa? Emad Mostaki memprediksi, berjanji 2025 ini akan terjadi. Dia berjanji 2025 AI dengan kemampuan yang canggih akan menjadi apa? Best friend, BFF forever. Best friend forever. Kalau diajak ngomong gak pernah nyakitin kamu. Gak pernah salah menangkap berita kamu. Kan chat gak pernah ada nadanya, gak punya emosi. Betul enggak? Dia akan menjadi counselor, entertainer. Waktu kamu punya masalah, kamu tertekan, dia langsung setelin lagu. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia. Waduh, waktu kita tertekan sedih, dia ubah suasana hati kita. Gila gak saudara? Penolong, the best teacher, psychologist. Kalau orang Amerika jadi gak perlu ke psikolog, dia cuma pakai AI aja. Nanti membantu untuk mengeluarkan kelelahan, kelemahan, ketakutan dilayani gitu ya. Fortune teller.
Gila nggak? Rocky, waktu tanya ke AI, tahun ini setelah melewati naga kayu ini, di tahun naga kayu ini, saya bagus nggak? Terus dia ngecek, lahirmu tahun kambing, mati kamu pasti. Karena naga kayu makan kambing, saudara. Kalau tahunnya sama naga, berhasil begitu. Hebat ini dia, AI. Belum lagi perhatikan ya di bawahnya, wealth creator. Dia bisa menciptakan kekayaan. Anda yang suka main saham, dia bisa prediksi, dia bisa lihat, bisa bantu, kasih notifikasi, sell and buy-nya tahu. Kan kita kadang sibuk kan? Betul nggak? Karena kita nggak awasi dengan baik bisnis kita. AI bisa nolongin. Ngeri nggak saudara? Artinya apa? Kita nggak butuh Tuhan akhirnya. Loh, dunianya kayak gini sekarang. Bukan semakin baik. Padahal tadi Alkitab mengatakan, kita ini terima kasih karunia dari Tuhan. Artinya kita terus perlu minta tiap hari, tiap waktu kasih karunia Tuhan. Amin. Tapi ini dunianya kayak gini teman-teman. Ini dunia yang kita tinggal. Belum lagi kondisi gereja digambarkan lewat kitab Wahyu. Ada 5 gereja dengan masalah. Kasih mula-mula, yang meninggal kasih mula-mula, ajaran palsu menyesatkan, perjinahan, tidak berjaga-jaga, suam-suam, dan mengandalkan kekayaan duniawi. Dan itu yang terjadi di gereja Tuhan hari ini. Bukan lagi kasih karunia. Bukan lagi, ya saya hidup karena pemberian dari Tuhan. Yang dicari orang waktu doa kekayaan, bukan Tuhan. Ada 2 gereja di 7 gereja, kitab Wahyu, yaitu gereja Smyrna dan gereja Philadelphia. Gereja yang mempertahankan iman sampai dalam penganiayaan, bertekun sampai akhir, kasihnya kuat. Ini dunia yang sedang berkembang teman-teman. Dunia yang sedang ada nih hari-hari ini. Nah teman-teman BIC Anda di mana hari-hari ini? Masih sadar gak saya ini hidup karena kasih karunia? Saya hidup ini karena pengharapan dalam Tuhan. Keselamatan dan tujuannya untuk perbuatan baik. Nah sekarang teman-teman melihat dunia kayak gini dan tadi ayat di atas yang kita baca, kita hidup karena kasih karunia. Apa yang harus kita lakukan? Maka menurut saya pertama, tulisan Paulus itu menarik. Filipi pasal 1 ayat yang 21-24 ini terkenal. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari 2 arah, dari 2 pihak. Aku inginnya pergi ketemu Tuhan karena mati adalah keuntungan, atau jauh lebih baik aku stay. Supaya apa? Supaya aku berguna bagi kamu. Loh artinya apa teman-teman? Dari ayat ini saya kemudian mikir gini, sebenarnya prioritas kita ini apa dalam hidup ini? Loh dunianya tuh semakin bermasalah. Prioritas kita adalah ngikutin gaya hidup orang lewat Instagram, Twitter, TikTok begitu. Kan sekarang Shopee sudah ada Shopee Live, terus belanja terus. Yang kita coba terus lakukan. Prioritas hidup itu apa sih? Kalau ditanya apa itu prioritas, katanya begini, prioritas itu sesuatu atau seseorang yang dianggap paling penting. Dan karena dia penting, diperlakukan khusus. Yesus mati di kayu salib. Disiksa dia diam aja, gak ada perlawanan. Digebukin dia menerima. Dia tidak ada pernah teriakan, gak ada pernah makian. Kenapa? Karena Anda dengan saya, itu penting. Makanya dia terima kematian dengan cara gak bagus itu. Supaya kamu dan saya terima kasih karunia. Anda ini prioritasnya Tuhan. Persoalannya sekarang, apakah Tuhan prioritas saudara? Kadang kita kebaktian masih sibuk dengan gadget kita. Gak nyindir ya, gak nyindir yang lagi buka gadget ya. Tapi kadang-kadang kita gak tahan ini. Loh, prioritas itu menurut saya gini loh. Ini menurut saya ini ya. Satu kan orang bilang, prioritas kita tuh siapa? Pertama Tuhan, betul gak? Biasanya gitu ya. Yang kedua keluarga. Yang ketiga, ini tergantung nih antara kerjaan apa pelayanan, biasanya begitu ya, tergantung orangnya ya, macam-macam. Tapi buat saya itu begini, kalau kamu lagi di gereja, lagi ibadah, berarti prioritasmu adalah Tuhan.
jangan kerja. Ya cari Tuhan sungguh-sungguh. Nikmati kasih karunia. Betul enggak? Kalau kamu kerja, jangan nyembah Tuhan. Karena kalau enggak, berantakan kerjaan kamu. Ya kalau disuruh digerak untuk menyembah, lain cerita. Tapi enggak mungkin begitu mau ke deal rapat bisnis, sebentar saya nyembah, haleluya. Kita kerja lagi. Kemudian, haleluya. Enggak bisa kayak gitu. Saya pernah masukin orang kerja di sebuah perusahaan, tempat teman saya. 3 bulan berikutnya saya tanya, gimana orang itu? Tak pecat Pak. Lu kok dipecat kenapa? Iya, minggu pertama baru masuk, izin Pak jam 11. Lu kenapa? Pak ada yang meninggal di gereja, saya mau ngelayan. Lu yang lainnya 10 tahun gak pernah izin kayak begitu, ngelayannya nanti sore. Lu betul gak? Gak lama kemudian, Pak saya boleh izin gak jam 3? Lu kenapa? Mau komsel jam 7 Pak. Ya nanti lah jam 5 pulang, buru-buru kamu. Kalau dia marahin, Bapak ini kan majelis gereja kok suka marah-marah ya. Gak sesuai kayak di gereja, lu kok pengen tak tampar mulutnya itu kadang-kadang. Lo kalau kerja prioritasmu sungguh-sungguh di kerjaan. Lo betul enggak? Halo? Wah gak yakin kelihatannya. Lo kalau kamu kerja di tengah kerja kamu menyembah Tuhan 2 jam, diomelin bos kamu. Lo betul enggak? Kecuali kerjamu di gereja, itu lain cerita. Waktu kamu di keluarga sibuk sama kerjaan, keluargamu gak prioritas, berantakan kemudian nanti. Kalau Anda menikmati kasih karunia Tuhan, waktu kau di BIC, waktu kau di doa puasamu, pengurus kau doa pengurus, ya itu momen kamu cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena kenapa? Hidupmu karena kasih karunia. Amin. Amin. Tiap pagi waktu engkau berdoa, Paulus bilang, mana yang penting? Aku tuh pengen mati, kalau perlu karena mati itu keuntungan. Tapi kalau hidup, jelas prioritasnya jelas. Aku harus berbuah melayani kamu. Anda perhatikan, dia didera, digebukin, dia digigit ular, kemiskinan dia tahu, tapi gak pernah ada kata protes. Karena dia tahu hidup kasih karunia diciptakan untuk berbuat baik, perbuatan baik. Jadi dia mau melayani dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak di antara kita ngikuti dunia, prioritas kita salah jadinya. Berantakan. Akhirnya ibadahmu gak sungguh-sungguh, doamu mulai ragu, imanmu mulai koya. Kasih karunia jadi bermasalah. Apa harus kita lakukan teman-teman? Maka harus ada perubahan paradigma. Sepanjang kita hidup dari kecil sampai besar, ada gambaran world view yang orang tua kasih. Pengajaran dari teman kita, sahabat kita, membentuk paradigma, cara berpikir. Betul enggak saudara ya? Satu kali ada seorang gadis putri, gadis ya putri memang ya, gadis ya seorang gadis. Waktu mau diajak mamanya, gak mau sama mama. Lu kenapa? Mama ini ngajarin yang bikin aku malu aja. Lu kenapa? Kan selama kamu diajarin mama ngajarin gak pernah nyuri. Yang gak nyuri, tapi yang satu itu bikin aku malu sama teman-teman aku. Yang mana? Itu mama kan selalu bilang, kalau lagi acara pergi rame-rame sama teman-teman, jangan bawa uang banyak-banyak. Lu kenapa? Supaya nanti gini, waktu kamu lihat barang, jalan-jalan sudah lihat barang, batal lah. Lu kenapa? Temen menanya kan, lah aku duitku cuma sedikit, gak cukup. Yuk gak apa-apa, nanti aku yang bayar. Aku aja yang bayar, it's okay. Gak enak repot kamu. Gak apa aku yang bayar. Daripada kamu nanti pergi gak beli oleh-oleh ini. Tuh kan, akhirnya kamu dapat gratis. Itu diajarin mamanya kayak gitu caranya. Jangan dipakai tapi ya. Malu aku sama mama. Begitu terima Tuhan Yesus, aku malu karena hidup harus memberi, berbagi ternyata. Bukan terus minta. Lo betul gak? Roma pasal 12, jangan serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah pemikiranmu yang diubahkan. Jangan ikut BIC, fisik dewasa, usia 30, kalau ngambek kayak umur 13. You belum dewasa itu. Masih suka seenaknya sendiri. Padahal kalau terima kasih karunia daripada Tuhan, Tuhan mau Anda melakukan perbuatan baik. Yang kualitasnya terbaik, berarti orangnya harus dewasa. Paradigmanya mesti baru. Prioritas hidupnya dengan Tuhan jelas, cara hidupnya baru, pemikirannya baru. Supaya apa? Supaya Anda dengan saya sadar bahwa hari-hari ini yang sudah tidak baik ini, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman,
Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukannya bumi, tapi langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Artinya begini loh. Ayat yang pertama itu ya. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput. Orang yang, gini loh teman-teman ya. Maksud ayat itu gini loh, Ibrani. Ada banyak orang tuh belum kenal Tuhan. Bahkan kita aja yang menyampaikan firman bisa-bisa luput. Bisa hidup kita jauh dari Tuhan, ditolak Tuhan. Gimana mereka gak pernah dengar? Anda ngerti maksud saya? Guys, harus sih? Ngerti kan maksudnya ya? Kita ini loh yang pelayanan bisa-bisa ditolak Peter sama Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, aku gak kenal kamu, pembuat kejahatan. Apalagi mereka belum kenal. Artinya begini loh, kasih karunia yang Tuhan beri teman-teman, tujuannya untuk melakukan perbuatan baik. Apa itu perbuatan baiknya? Beritakan Injil. Perbuatan baik itu gak cuman, oke, saya manis sama teman saya support teman saya baik sama orang, saya pinjemin uang sama dia, saya ada waktu dia sedang menangis. Enggak, gak cukup itu. Karena satu kali bumi akan digoncang sama Tuhan, gak cuma bumi, langit juga digoncang. Dan sebelum kejadian itu, ayolah, cara pikirmu harus baru. Paulus mengatakan mati itu pasti untung. Tapi kalau hidup, harus berbuah. Amin. Mati itu kepastian. Perubahan itu juga kepastian. Setelah pemilu ini kita nggak tahu. Lebih baik apa enggak, kita nggak tahu. Yang pasti ada perubahan. Presidennya pasti ganti, itu pasti. Betul ya? Nanti ekonominya bagus apa enggak, itu kehidupannya tidak pasti. Tapi hidup yang pasti adalah mati. Kita semua pasti akan mati. 10 Desember saya mau khotbah Natal di Cengkareng. Dari rumah saya jam 3, saya keluarin mobil, tetangga saya datang. Umur 55 tahun. Suka lari, main futsal, cycling. Ngobrol sebentar. Terus saya ke Cengkareng. 5.30 dia main sama anak saya terakhir. JJ main. Terus dia masuk rumah. Jam 6 habis mandi, keluar mukanya pucat. Lemes tiba-tiba jatuh, muntah. Bawa ke rumah sakit, dari Sunter ke Hermina itu gak sampai setengah jam. Dan lagi sepi, meninggal di tengah jalan. Gak sempat ketolong. Saya ketemu, saya di komsel pengusaha, seorang pengusaha cerita, saya punya teman pastor, umur 45 tahun, main pingpong. Main pingpong loh, 15 menit, saking semangat, wah semangat gitu ya. Berhenti sebentar, meninggal. Artinya apa? Waktu umur 45 jangan main pingpong. Itu bahaya teman-teman. Satu lagi umur 63. Udah tua, oke lah, udah tua ya. Memang sakit udah agak lama. Tapi kondisinya lagi, trennya naik, tren bagus. Pagi-pagi hari Jumat, anaknya Mimi chat saya. Kak, Jumat, Sabtu, Minggu kakak ada pelayanan gak malam? Kenapa? Saya bilang. Papi sore kemarin meninggal dunia. Ceritanya sama seperti orang yang umur 55 tadi itu. Orang bilang angin duduk lah atau apalah. Sore jam 6, lemes, baru dari apa? Kamar mandi, muntah sebentar, bawa ke rumah sakit. Pakai alat kejut 2 kali, tanya keluarga gimana nih? Setelah doa, udahlah gak apa-apa dilepas. Meninggal dunia. Meninggal, mati dalam Tuhan itu keuntungan. Karena hidupmu, karena kasih karunia. Tapi ada orang lain yang belum terima kasih karunia. Yang satu kali kan digoncang oleh Tuhan. Nah kalau paradigma kita baru, cara kita pikir baru, kita nggak egois. Ingat tadi manusia akhir zaman, memikirkan diri sendiri. Matius 24, kasih setiap orang jadi dingin. Tapi kalau Anda yang tinggal dalam kasih karunia, harusnya kasihmu tidak dingin. Amin. Harusnya paradigmamu gak mikirin cuma saya, doa saya, enggak. Saya mulai perhatiin teman-teman saya. Saya mulai jagai
rekan-rekan, tapi juga yang belum percaya bahwa mereka kenal Tuhan. Maafkan saya, kasih karunia memang gratis. Tapi ada waktunya itu bisa berakhir. Kalau Anda di luar kasih karunia. Karena pada akhirnya kita yang memilih. Tinggal dalam kasih karunia atau hidup di luar kasih karunia. Amin. Teman-teman, dunianya semakin tidak baik. Tapi Anda harus memilih hari ini. Tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Dalam kasih karunia itu membawa keselamatan. Dan keselamatan itu menghasilkan ciptaan yang baru. Yang buat kau berbuat baik pada orang lain. Dunianya sudah gak baik. Dan mungkin itu tetanggamu. Mungkin teman SMP-mu dulu, sahabatmu yang belum kenal Tuhan. Tahun ini menjadi akhir tahun yang lalu menjadi akhir tahun yang berkesan buat saya. Karena kakak saya yang pertama yang tadinya jadi dukun, gak kenal Tuhan, suka puasanya lebih kuat dari saya. Akhirnya bertobat terima Tuhan Yesus. Dari 7 bersaudara, akhirnya sekarang 6 bersaudara kenal Tuhan. 1 masih anggota FPI, jadi belum bisa diselamatkan. Nolak mudah-mudahan, it's okay. Tapi kakak saya yang pertama kenal Tuhan kemudian. Bertahun-tahun kita doakan, Kadang-kadang lupa mendoakan, kadang ingat untuk namanya disebut. Kadang global Tuhan buat keluarga saya yang belum kenal gitu. Tapi pada akhirnya dia terima Tuhan sebagai juru selamat. Bahkan suaminya kemudian yang orang Madura terima Tuhan Yesus. Oh itu sukacita roh. Yang gak pernah bisa diukur dengan uang apa. Dia sekarang jauh lebih rajin dari saya. Saya pendeta, tapi dia jauh lebih rajin. Semangat baru. Cinta mula-mula. Jangan-jangan kita mulai kehilangan kasih yang mula-mula. Baca Alkitabnya kenceng. Tiap pagi selalu menjawab pertanyaan gembalanya. 7 pertanyaan dia tanya. Kalau gak tahu dia tanya ke saya. Gimana dek? Kira-kira begini kak jawabannya. Tapi kan tiap gembala punya karunia roh yang berbeda-beda saudara ya. Jadi jawaban saya betul benar menurut pendeta yang sana kan gitu saudara ya. Tapi enggak apa-apa dia selalu nanya, saya senang tuh. Ikut retret udah 3 kali. Ntar lagi lulus bisa sertifikat retretnya bisa buat beli rumah kelihatannya saudara ya. Semua retret dia ikutin saudara ya. Pak Sutri ikut, lansia ikut. Kalau ada anak muda ikut juga anak muda itu. Saking semangatnya. Itu orang yang ngerti kasih karunia kayak gitu. Jangan-jangan kita mulai lupa tentang kasih karunia. Jangankan ngomongin sharing gospel ke orang lain. Jangan-jangan pelayanan kita pun mulai lemah. Semangat kita lemah karena prioritas kita salah selama ini. Kita akhirnya ngikutin dunia juga. Hari ini teman-teman, BIC, kita masih muda, masih punya mimpi, punya pengharapan, punya perkara yang baik. Dan saya mendorong setiap Anda dengan saya, tinggallah dalam kasih karunia Tuhan. Lebih lagi, lebih masuk kasih karunia Tuhan. Jangan keluar dari kasih karunia Tuhan. Amin. Terus dalam kita. Cukup gak minta terus? Enggak, nanti kamu jadi manusia akhir zaman. Kalau cuma buat dirimu, engkau harus ciptaan baru, berbuat baik untuk orang lain. Sehingga di tempat ini banyak teman-teman BIC muda yang baru, yang dilawat Tuhan, yang kasih mula-mulanya mulai muncul. Amin. Biar Tuhan menolong kita hari ini. Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama teman-teman. Tadi ku jawab, barusan ku jawab. Coba. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku
Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Bapa kuasa dari tempat, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Mari menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kami menyembah Kau yang terutama, Kau yang terutama, tempat pertama Tuhan. Kau yang terutama, Kau Tuhan, tiada yang lain. Kau berbicara, Kau menuntun, Kau mengerjakan, Kau yang memimpin mengerjakan rancangan terbaik. Ajar kami tinggal dalam-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang sanggup, Kau yang sanggup. Kau ditinggikan, dimuliakan, Kau Yesus. Inilah rabatku kebolobo sikit, oh inilah rabatku basakaya. Oh liri rabapapapatu kumaya larabi, oh rikika syakala labalabo. Inilah rabatku kaseke balarabi, inilah rabatku kaya rasiki nalarabo. Inilah rabatku basiki ini, oh shela rabatku ini, oh rikika lalarabo. Kami mencari wajah-Mu Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan. Ajar kami tinggal, ajar kami penuhi hidup kami dengan kemenangan, dengan hadirat-Mu. Oh, sumber kemenangan, sumber kekuatan, Engkau saja, Engkau saja. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ayo menyembah Tuhan, teman-teman. Ayo menyembah Tuhan. Dia yang terutama. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah Engkau Tuhan. Ku tinggikan, ku muliakan. Kudus, 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 kudus. Engkau Allah Maha Kudus. Oh, larabatu komasyakaya larabatu. Di larabatu kukasyeke balalarababa. Di larako kalarababa takaya larabarabu. Di larabashi. Oh, larababa kukenalarele. Oh, lerebashaka balalarabi. Penuhi kami Tuhan para pelayan, penuhi kami para pengurus dengan semangat yang baru, dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Oh, hanya nama-Mu Yesus, nama-Mu Yesus yang kami tinggikan, kami muliakan. Hanya nama Yesus, nama-Mu Tuhan.
Ajar kami menikmati kasih karunia-Mu ya Bapa. Amin. Ajar kami tinggal dalam kasih karunia-Mu. Sebab hanya nama-Mu kami berseru ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berseru Tuhan Yesus. Kalau di antara kami mulai kering secara rohani, kami mulai tidak lagi mencari Tuhan dalam kesungguhan hati kami, prioritas utama kami. Kami mulai terkamiri dengan dunia ini. Kami sibuk dengan waktu-waktu nonton kami Tuhan, sibuk dengan gadget kami. Tapi kami gak pernah sibuk untuk mencari Tuhan yang terutama. Hari ini Tuhan bantu kami mengasihi Engkau ya Bapa. Lebih lagi. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama Di dalam hidup ini memuliakan namanya. haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Ini menjadi doa kami hari ini Tuhan. Engkau yang terutama bagi hidup kami. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama Di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau buat apapun yang terjadi, Engkau kami kasihi Tuhan. Kami mencintai Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Engkau sumber pengharapan, kasih karunia-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Ini pujian doa kami. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus.
Benny akan berdoa buat kita. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Inilah pengakuan iman kami. Bahwa kami mau mencintai Engkau selama hidup kami. Ampuni kami. Kalau selama ini kami masih meremehkan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Ampuni kami kalau kami masih menyia-nyiakan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Tapi melalui firman-Mu pada malam hari ini, biar kami lebih lagi menghargai kasih karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Iman yang menyelamatkan hidup kami. Hanya Yesus juru selamat hidup kami. Bila firman-Mu ini tertanam dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus mencintai Engkau dengan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Pastor Andriman yang sudah membawakan firman-Mu pada malam hari ini. Urapi dia dalam pelayanan ke depannya, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami terima firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih Pastor Andre Imam sudah membagikan berkat firman Tuhan bagi kita. Sekarang kita akan melihat pengumuman sepanjang minggu ke depan. Pengumuman untuk minggu depan tanggal 22 Februari 2024. Kembali kita sama-sama akan beribadah di tempat ini dalam ibadah BIC dan yang akan dilayani oleh Pastor Christopher Tapiheru. Puji Tuhan. Selanjutnya, happy birthday buat rekan-rekan yang berulang tahun dari bulan Februari awal ya. Untuk Ko Beni Hira, untuk Koriko Andika, Ko Antonius Nugroho, C. Esther Bong, dan C. Philadelphia. Happy birthday sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Next. Ya, akan diadakan doa pengurus pada hari Minggu 18 Februari 2024 jam 3 sore di gereja. Sekali lagi jam 3 sore di gereja hari Minggu tanggal 18 Februari. Next. Ya, sudah. Oke, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ko Rocky. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Terima kasih Pak Andre Imam untuk firman ini dibagikan. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Yang pertama kita dibagikan firman hari ini, kita diingatkan kembali teguran-teguran yang baik untuk kita semua. Terkadang kita menjadi lengah dengan keadaan yang sekarang. Kita merasa nyaman dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang. Sehingga kita lupa bahwa itu juga bisa menjadi alat buat iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi hari ini kita diingatkan, marilah kita merendahkan hati kita untuk menerima teguran ini, ingatan ini, supaya kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Ya, yang kedua, mengucap syukur kalau pada malam hari ini kita bisa beribadah. Kemarin pemilihan umum telah dijalankan dan situasi kondisi semua kondusif sehingga pada malam hari ini kita beribadah. Bisa beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, ternyata kalau pembicara datang itu sebuah kasih karunia juga. Tadi sekitar jam 7:30 ketika belum ada tanda-tanda pembicara, saya sama Ko Beni sempat panik kayaknya mukanya berdua. Jadi satu hal saya juga diajarkan, saya juga harus mempersiapkan. Oke, terima kasih Tuhan Yesus begitu baik kepada kita semua. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali ya. Mari kita akhiri ibadah kita. Saya undang semua untuk kita bangkit berdiri. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa jangan tinggalkan aku, Engkau
segala kebaikan-Mu. Kalau Engkau terus masih memperdulikan kami untuk menegur kami semua melalui firman yang dibentangkan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh menerima, kami merendahkan hati kami dan kami mengucapkan terima kasih Tuhan karena Engkau masih mempedulikan kami. Kami percaya Engkau sedang mendidik anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, semakin hari lebih mengenal Engkau di dalam kehidupan kami, mengerti kehendak Engkau, sehingga apapun yang ada di hadapan kami percaya kami bisa lalui bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Keadaan dunia saat ini mungkin dipenuhi dengan hal-hal yang jahat, tetapi janganlah biarkan itu membuat kami menjadi takut, menjadi khawatir. Karena kami punya Tuhan yang maha besar, kami punya Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Tidak ada yang melampaui Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk lebih dekat lagi dengan Engkau, mencari Engkau, mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kami berdoa untuk Bapak Pendeta Ade Imam yang telah membawakan firman pada malam hari ini. Biarlah Engkau pakai dia lebih luar biasa lagi di dalam seluruh ladang pelayanan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduannya boleh Tuhan genapi Tuhan. Kau pelihara keluarganya, Kau pelihara pelayanannya dan juga usaha dan pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk gembala dan ibu gembala kami Tuhan, Om Paul dan juga Tante Pau Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau memberikan sukacita, kesehatan di umur mereka yang sudah lanjut ini Tuhan. Biarlah kesetiaan mereka kepada Engkau tidak pernah berkurang Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi Engkau. Dan biarlah kami boleh mencontoh gembala kami Tuhan. Juga untuk Wagem Tuhan, wakil gembala kami, biarlah Engkau berikan dia senantiasa hikmat dan bijaksana Tuhan. Untuk boleh membawa gereja ini mengarahkan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan-Mu terwujud di gereja ini melalui wakil gembala kami. Juga untuk pemimpin kami, Kobeni Janji Jenny Tuhan. Biarlah Engkau pakai mereka lebih dan lebih lagi Tuhan. Menjadi teladan bagi kami semua Tuhan. Engkau berkati rumah tangganya, keluarganya, pelayanannya, usaha dan pekerjaannya Tuhan. Biarlah mereka boleh persembahkan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini adalah ibadah yang diberkati karena hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami Tuhan. Berdoa untuk setiap pelayan yang ambil pelayanan di hari ini Tuhan. WL, singer, pemusik, multimedia, lighting, usher, semuanya Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka lebih-lebih lagi Tuhan. Segala pengorbanan yang mereka lakukan, baik itu dari segi tenaga, waktu, apapun itu Tuhan. Tuhan akan gantikan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Inilah taburan mereka Tuhan, yang mereka berikan dari hati mereka yang terbaik Tuhan. Hanya yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Dan biarlah suatu hari nanti mereka akan menuai banyak di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih, biarlah ini boleh digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu saja Tuhan di gereja ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebelum itu kami juga mengucap syukur kalau Tuhan menjaga keadaan negara kami untuk boleh tetap kondusif setelah pemilu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dan kami percaya siapapun yang duduk di dalam kepemimpinan itu datangnya daripada-Mu Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami sebagaimana kami datang ke tempat ini dalam keadaan yang baik. Tuhan akan memulangkan kami dalam keadaan yang baik pun ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dengan kasih Kristus saya minta Bapak Wakil Gembala untuk doa berkat. Haleluya. Bapak kami dalam surga, terima kasih Bapak. Di mana Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal dan sampai akhirnya. Tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Rekan-rekan BIC, mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat badani dan berkat rohani Tuhan telah curahkan buat kita semua. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu kami terima. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.